Jumlah korban yang jatuh dalam gerakan anti komunis ini terbentang dari angka 78.000 hingga 3 juta orang. Angka terakhir diakui Sarwo Edi sendiri di DPR tahun 1989 atau 24 tahun setelah peristiwa. Salah satu operasi yang digelar dan terdokumentasikan adalah Operasi Trisula di Blitar Selatan, Jawa Timur. Sedikitnya 5 batalion dari Kodam Brawijaya dikerahkan untuk memburu sisa-sisa aktivis PKI yang sembunyi di goa-goa tandus di Desa Bakung, 45 km arah selatan Kota Blitar. Operasi ini juga melibatkan ribuan warga sipil yang secara ideologi berseberangan dengan PKI, seperti kalangan organisasi agama yang telah lama berkonflik perihal hak penguasaan tanah. PKI mulai menunggangi, menumpang pada undang-undang pokok agraria ini, dan juga undang-undang pokok bagi hasil. Bagi yang tidak punya tanah, petani bagi hasil itu harus adil. Nah, dua masalah sosial ini kemudian di blow up sedemikian rupa bahwa masyarakat Indonesia ini tanah-tanah di Indonesia ini dikuasai oleh tuan tanah. Siapa tuan tanah itu? Pak Haji, ya. Pak Haji kan punya tanah luas. Nah, lalu kemudian mereka dicap sebagai setan desa. Ketika ada peraturan itu, maka tuan tanah ini kemudian menyerahkan tanahnya ke pesantren atau memberikan kepada kiai. Nah, timbullah di sini konflik antara kalangan elit Islam yang kebagian tanah itu dengan di sisi yang lain massa yang menuntut supaya tanah itu diserahkan kepada negara. PKI dan juga ormasnya BTI itu mencoba melakukan aksi sepihak. Aksi sepihak ini artinya mengambil tanah yang luas itu untuk diserahkan kepada negara. Operasi yang digelar tahun 1968 ini diklaim telah menangkap 850 anggota PKI dan menewaskan 33 orang. Namun dalam kelompok yang bersembunyi di Blitar Selatan juga terdapat 182 tentara aktif simpatisan PKI yang juga anggota Kodam Brawijaya. Tapi sebelum operasi Trisula, sejumlah operasi lain telah dilakukan di Jawa, Sumatera, dan Bali. Salah satu peristiwa yang dikekalkan dalam sebuah dokumenter adalah tragedi Jembatan Bacem di Solo. Petang itu di awal tahun 2013 untuk pertama kalinya film tersebut dipertontonkan di muka umum. Sebagian yang hadir adalah para penyintas tragedi 1965 dan keluarganya. Film ini bercerita tentang mereka yang selamat dari pembantaian para tahanan yang dianggap komunis di salah satu jembatan yang membelah Bengawan Solo di daerah Bacem antara tahun 1965 hingga 1966. Sedikitnya 71 orang tahanan dilaporkan tewas atau hilang. Jembatan Bacem itu menjadi ingatan kolektif masyarakat di Solo bahwa di tempat itu dulu itu menjadi tempat pembantaian gitu ya. Dan itu kemudian beberapa orang juga kemudian sebelum peristiwa itu ada yang menabur bunga sendiri-sendiri secara diam-diam di situ gitu ya. Nah, baru kemudian 40 tahun setelah peristiwa itu tanggal 2 Oktober 2005 itu teman-teman membuat acara nyadran di tempat itu gitu. Salah satu penyintas dalam tragedi itu adalah Barjo yang malam itu memberikan testimoni. Sebetulnya tidak perlu saya komentar, ya itulah kejadian yang ada. Andai kata saya paparkan, itu memakan waktu yang benar. Sehingga pribadi saya sebetulnya sudah tidak ada apa-apa. Setelah melihat film kejadian ini, saya teringat lagi. Soalnya antaranya sekian ini. Jadi kepalanya saya berusaha, kaki saya hentakkan ke tanah,
tangan saya regangkan gitu, sekalipun ini sudah diikat, kepala saya pukulkan ke papan ini. Terus, kok bisa terbalik? Jatuh ke sungai Bacem, sungai Bengawan Solo. Berapa jumlah korban pembantaian massal dalam tragedi 1965 tak pernah ada angka yang pasti. Komisi Pencari Fakta yang pernah dibentuk Presiden Soekarno menyebut angka 78.000 orang. Sedangkan mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang juga bekas Presiden Abdurrahman Wahid menyebut angka yang lebih besar, 500.000 orang. Bekas Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Laksamana Sudomo menyebut angka 2 juta jiwa. Angka tertinggi justru disebut oleh Komandan RPKAD sendiri, yakni 3 juta manusia. Pengacara Princeton menaksir angka 1 juta hingga 2 juta orang. Sedangkan peneliti Noam Chomsky mengutip data intelijen Amerika CIA menyebut 250.000 jiwa. Ensiklopedia Britannica memberi kisaran angka antara 80.000 hingga 1 juta orang tewas. Terakhir, versi yang dilansir peneliti sekaligus penulis buku Robert Cribb adalah antara 150.000 hingga 2 juta jiwa. Banyak pakar mengatakan itu peristiwa pembunuhan yang mungkin nomor 3 di dunia lah, setelah Nazi kemudian Khmer Merah. Yayasan Penelitian Korban 1965 pernah berusaha meneliti secara detail jumlah korban pembantaian di Jawa Tengah. Hasilnya, hanya di Kabupaten Blora saja terdapat 5.000 orang tewas hanya dalam periode 1 tahun antara 1965 hingga 1966. Komnas HAM melakukan penyelidikan selama 4 tahun dengan mewawancarai 390 orang saksi. Kesimpulannya, tragedi 1965 adalah kejahatan sistematis yang melibatkan negara dan karenanya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat. Lalu apa yang terjadi terhadap mereka yang hidup? Bagaimana nasib keturunan orang-orang yang dicap komunis yang lahir jauh setelah peristiwa 1965? Pulau Buru di Kepulauan Maluku. Tak kurang 10.000 orang tahanan politik pernah dikirim ke tempat ini antara tahun 1969 hingga 1979. Mereka adalah orang-orang yang dianggap anggota Partai Komunis Indonesia, PKI, dan ormas-ormasnya. Pulau seluas 9.000 km persegi ini dibangun oleh para tahanan Orde Baru yang dibuang dengan dalih menghindari pembantaian massal, terutama yang terjadi di Pulau Jawa. Sejak pemberangkatan tapol-tapol gelombang pertama dan kedua, keadaan pemanfaatan tapol di Pulau Buru untuk golongan B semakin bertambah baik keadaannya. Para tahanan dimobilisasi untuk membuka lahan pertanian, membangun saluran irigasi, dan jalan. Eksperimen mereka. Salah satunya adalah Pramudia Anantatur. Seorang sastrawan yang tergabung dalam Lembaga Kebudayaan Rakyat atau LEKRA, organisasi yang kerap disebut sebagai sayap PKI. 13
13 Oktober 1965, Pramudia dijemput sejumlah tentara dan baru kembali ke rumah 14 tahun kemudian tanpa pernah dihadapkan ke pengadilan. Lembaran kertas bekas bungkus semen ini adalah bagian dari naskah-naskah Pram yang diketik di Pulau Buru. Ada teman-temannya itu waktu duduk-duduk di pinggir kali, kemudian ada kertas liwat, kemudian mereka ambil gitu. Mereka ambil, mereka baca, kemudian ada petugas datang gitu. Petugas datang terus akhirnya mereka semua dikumpulin yang ada di situ. Kemudian ditembakin. Besoknya sudah ngambang orang itu di kali. Hers Ristiawan juga sastrawan lekra yang pernah dipenjara di Pulau Buru bersama Pramudia Anantatur. Pak Pram itu menulis karena waktu sedang kerja di areal, dia kedengaran menceritakan dongeng. Dongengnya itu yang nanti jadi tetralogi itu. Terus ditangkap oleh Tonwal, Beton pengawal, dilaporkan pada komandan, diberi tugas khusus menulis dia. Tugas khusus menulis dengan diberi mesin tulis dan diberi waktu sepanjang hari menulis. Tetralogi Pulau Buru yang menjadi salah satu karya terbaik Pram adalah Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Keempat karya ini pernah dilarang Kejaksaan Agung di era 1980-an hingga datang reformasi. Tahanan lain yang tak seterkenal Pramudia adalah Tejo Bayu. Ia mulai ditahan pada umur 21 tahun dan baru dibebaskan di usia 35 tahun, juga tanpa pengadilan. Seperti 120.000 orang lainnya, Tejo Bayu pernah memiliki kartu tanda penduduk yang dibubuhi tulisan ET, singkatan Ekstapol atau bekas tahanan politik. Meletus peristiwa 65, Tejo adalah aktivis mahasiswa Universitas Gadjah Mada yang tergabung dalam CGMI atau Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia, salah satu organisasi yang disebut underbau PKI. Karena saya anti perpeloncoan yang jelas-jelas itu feodalistik di Gadjah Mada itu, saya masuk organisasi yang anti perpeloncoan yaitu Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Dalam konteks itu saya lalu bergaul dengan teman-teman tanda kutip kiri itu. Pemerintah Orde Baru di bawah rezim Soeharto menggolongkan para tahanan politik yang dicap komunis ke dalam 3 kelompok, golongan A, B, dan C. Golongan A adalah mereka yang dianggap terlibat langsung dalam peristiwa terbunuhnya 7 perwira Angkatan Darat pada 1 Oktober 1965. Kelompok ini rata-rata berakhir di tangan Algojo, baik lewat proses pengadilan maupun tidak. Golongan B adalah mereka yang aktif mendukung PKI dan karenanya dianggap terlibat secara tidak langsung. Merekalah yang dikirim ke Pulau Buru tanpa pernah dibuktikan kesalahannya secara hukum. Jumlahnya diperkirakan mencapai 10.000 orang. Sedangkan golongan C adalah mereka yang menjadi anggota organisasi massa PKI tanpa memainkan peranan kepemimpinan yang aktif. Mereka dinyatakan tidak bersih diri dan tidak bersih lingkungan, lalu dikenai wajib lapor dan pada kartu tanda penduduknya diberi tanda khusus ET alias Ekstapol. Jumlahnya diperkirakan 120.000 orang. Konsekuensi memiliki KTP seperti ini adalah tidak bisa menjadi pegawai negeri atau kesulitan bekerja di sektor-sektor formal. Dan ketika diperiksa pertama kali oleh CPM, saya ingat betul di dalam BAP-nya itu saya turut tanda tangan ada tulisan C dilingkari gitu di pojok kanan. C besar dilingkari. Artinya? Tidak tahu kita apakah itu sama dengan golongan C, karena nyatanya ketika di Pulau Buru
berkas kita itu semua tulisannya B, toh? Meski pemerintah menyebut Pulau Buru sebagai tempat pemanfaat atau tefaat bagi para tapol, bagi Tejo ini adalah kamp kerja paksa. Dalam pembukaan hutan, Saya yakin, saya akan buktikan kalau itu kamp kerja paksa. Kami dipaksa kok. Meskipun di depan umum ketika kita sedang digebuki kita bilang demi Pancasila, demi pembangunan, Pak. Tetapi dirampok mereka kok. Saya kira tidak ada perwira yang tidak mengambil makanan kita, mengambil beras kita. pertanian atau sawah. Karena para tahanan hanya ditanggung logistik selama 1 tahun. Dan penanam Mereka pun harus mencetak sawah dan menghasilkan beras sendiri. pula dari persawahan. Sesuatu yang diragukan para penghuni Buru, mengingat semua beras harus dikumpulkan di barak-barak tentara sebelum dibagikan ke tahanan. Apa yang dilakukan Orde Baru di Pulau Buru meniru hal serupa yang dilakukan pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1927 yang membuang para aktivis politik ke Bovendigul, Papua. Mereka yang dibuang ke Bovendigul juga para tahanan politik dari kelompok komunis yang memberontak di Jawa dan Sumatera. Jumlahnya mencapai 1.300 orang untuk angkatan pertama yang dikapalkan tahun 1927. Belakangan, kaum nasionalis seperti Bung Hatta dan Syahrir juga dibuang ke Digul. Sementara Soekarno dibuang ke ND Flores. Yang dilakukan Belanda, misalnya Digul itu kan Siberia Uni Soviet. Nah, Soeharto bikin lagi Siberianya sendiri. Siberia Soeharto itu bukan Digul. Siberia Soeharto adalah Pulau Buru. Jadi dalam logika kekuasaan kan sama aja. Entah Siberia, Digul dan Pulau Buru itu kan sama aja. Nggak ada bedanya. Yaitu bahwa tiga-tiganya ini adalah kamp tahanan. Bagaimana kehidupan sehari-hari di sini antara tahun 1969 hingga ditutup 10 tahun kemudian? Seorang bekas tahanan yang kini menetap di Pulau Buru memberikan kesaksian.